Berlokasi di perumahan Sri Kandi, daerah Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Masih bersama Cak Nobel, kita ikuti review pemasangan panel lantai merek Citycon di Kota Malang. Halo semua, jumpa lagi dengan Cak Nobel, pengasuh NBP TV, channel yang selalu memberikan informasi, edukasi seputaran konstruksi, juga material building modern seperti bata ringan, semen, mortar, juga panel lantai. Kali ini Cak Nobel ada di perumahan Sri Kandi, Kota Malang, Jawa Timur, akan mereview pemasangan panel lantai yang mana di perumahan atau di lokasi proyek ini akan dipasang panel lantai merek Citycon. Ikutin terus edukasi ini, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipersiapkan untuk pemasangan panel lantai. Karena untuk di proyek ini akan ada 3 lantai dipasang panel lantai. Yuk ikutin terus keseruan Cak Nobel di Kota Malang. Oke, bisa dilihat kolom balok-baloknya sudah kepasang, termasuk dindingnya menggunakan bata ringan merek Citycon juga. Dan perlu Cak Nobel mungkin edukasikan dan informasi apa sih yang harus disiapkan, awal-awal yang harus disiapkan. Seperti di perumahan ini awalnya sudah ada bangunan lama yang mana dibongkar secara total dan dibangun lagi baru. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Yang pasti persiapan pertama adalah dana. Yang kedua persiapan untuk pondasi, kolom, juga balok. Karena bagaimanapun panel tumpuannya ada di kolom dan balok tersebut. Jadi semakin kuat pondasi, semakin kuat kolom, semakin kuat balok, tentunya panel lantainya juga akan semakin kuat dan semakin kokoh. Oh ya guys, bisa kita lihat sini ya. Nah, untuk kolom, berhubung ini nantinya untuk lantai 3, jadi lantai 1 untuk hunian, lantai 1 untuk hunian, lantai 2 untuk hunian juga. Di lantai 3-nya panelnya sebagai selasar, sebagai balkon, bisa untuk mungkin bercocok tanam. Dalam hal ini mungkin bertanaman hias kayak gitu kan. Ini lagi pandemi ya, lagi tren untuk cocok tanam. Nah, nantinya bisa difungsikan panel lantai yang paling atas sendiri sebagai atap, sebagai pengganti genteng, akan dijadikan panel lantainya akan dijadikan semacam atap. Apakah itu bisa? Yang pasti bisa. Kembali lagi pada kolom. Kolom ini ukurannya 20-30 ya. Ini bahkan 36 ya. Kalau kesininya 20. Oke. Dan besinya dia menggunakan besi ulir 13 dengan tulangan 8 tulangan. Jadi cukup kuat, cukup kokoh. Dan di sini tentunya ada pondasi di dalam ya, ada pondasi footplate, fondasi cakar ayam. Menurut informasi Bapak tukang tadi, kedalamannya 125 cm, 1,4 meter kedalamannya, dengan lebar luasan 1 meter lawan 1 meter, dan untuk footplate-nya berukuran 80 dengan ketebalan 20 cm. Jadi ini cukup kokoh. Ini untuk proyek di sini tidak di store bor karena
dengan pengaplikasian di footplate ya, dengan pondasi cakar ayam sudah cukup kuat, karena samping-sampingnya sudah ada tembok ya, tembok-tembok tetangga, jadi cukup kuat. Karena juga di lantai tiganya hanya panel sebagai selasar, tidak di hunian lagi. Karena kalau udah hunian lagi mungkin perlu di strosbor, memang biaya akan lebih tinggi namun akan lebih kuat. Tetapi dengan konstruksi ini menurut bapak tukangnya tadi sudah cukup kuat. Terlebih-lebih untuk lokasi di sini tekstur tanahnya cukup padat dan tidak ada getaran, tidak ada semacam tanah retak dan segala macamnya. Jadi dia merasa ngomong sudah cukup kuat karena juga ditopang oleh besi ulir ukuran 13 dengan tulangan 8 lonjor. Di samping kolom praktis, dalam pemasangan dinding juga ada namanya kolom praktis. Kolom praktis fungsinya sebagai frame dari pasangan bata. Ini adalah pasangan bata menggunakan cetok ya. Karena pasangan bata itu bisa dua alat yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan trowel yang khusus untuk bata ringan atau dengan cetok. Kebanyakan di proyek-proyek rumahan maupun perumahan memang banyak menggunakan cetok ya. Ada plus minus dari pasangan bata menggunakan cetok maupun dari penggunaan trowel. Nah, pasangan dengan cetok biasanya terjadi lubang-lubang kayak gini, tidak rata. Tapi kalau dengan trowel ini biasanya rata semua. Diharapkan dengan ratanya ketutup semua itu tidak terjadi, andaikan ada hujan yang begitu deras, tidak terjadi rembesan atau tidak terjadi kebocoran. Yang pasti kelebihannya lebih cepat. Tapi kalau pakai trowel itu harapannya semua ketutup semua, tidak ada lubang-lubang ini, itu bisa ketutup dan bisa meminimalis yang namanya kebocoran. Kelemahannya agak lama tentunya. Nah, mana yang terbaik? Ya, kita kembali lagi kepada pemilik proyek atau owner dari pemilik proyek tersebut. Tentunya kalau biaya yang lebih tinggi ya harus menggunakan cetok, sehingga harapannya rumah selesai, ada semacam kayak ada plesteran, sudah diplester, terus diaci, ini tidak terjadi kebocoran atau tidak terjadi rembes. Demikian juga untuk ring balok ya. Panel juga mulai dikepasang. Ring balok itu estimasi ukuran 20-30, dan nanti itu ada panel yang ada celah itu akan ditutup dengan grouting supaya tidak terjadi kebocoran maupun tidak terjadi rembesan. Nah, untuk yang di bawah ini bisa ditutup dengan celahnya, bisa ditutup dengan tin pad. Setelah tin pad bisa ditutup dengan skim coat putih atau acian putih, sehingga nanti walaupun tidak di plafon masih kelihatan bagus, kelihatan rapi. Karena kondisi saat ini di Kota Malang cuaca cukup buruk, dalam hal ini ada sering hujan, jadi kita juga ada kendala untuk pemasangan panel. Seringkali istirahat karena hujan, karena untuk mesin krennya kalau kena hujan akan rusak. Jadi ini kondisi yang ada di proyek perumahan Sri Kandi di Kota Malang, Jawa Timur. Dinding-dinding sudah mulai kepasang. Harapan ini dengan luasan lebih kurang 100 meter persegi, kita prediksi dengan adanya kondisi cuaca ini hujan, kita prediksi 4 sampai dengan 5 hari selesai. Terus pemasangan slope, pemasangan kolom, dinding, baru nanti balok akan naik lagi, pemasangan panel lagi untuk di lantai 3-nya sebagai selasar. Perlu Cak Nobel informasikan, pelantikan itu pemasangan panel sebagai atap tentunya harus ada aplikasi lanjutan. Apakah aplikasi lanjutan itu tentunya dibutuhkan untuk di waterproofing dulu, baru nanti bisa dirapat, bisa diaci, sehingga harapannya tidak terjadi rembesan. Dan yang terpenting adalah sudut kemiringan dari rabatan tadi sebisa mungkin sudut kemiringannya untuk di jalur pembuangan di afurnya itu
sudah sesuai, sehingga tidak ada terjadi genangan air di tengah-tengah atau di beberapa tempat dari luasan padang tersebut, sehingga air bisa ngalir, bisa lancar, dan tidak terjadi kebocoran, rembesan, atau sebagainya. Ikutin terus keseruan Cak Nobel di Kota Malang di proyek perumahan Sri Kandi tentang pemasangan panel, tentang teknik pengangkatan, teknik pembesian, teknik grouting, dan tentunya penutupan grouting dengan tin bed bata ringan. Dukung terus channel NBP TV dengan cara subscribe, like, share, dan tentunya klik lonceng notifikasi.